Selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kita semua. Jangan lupa kalau kita keluar rumah, pakai masker kita dan jangan lupa cuci tangan. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita mau bersama-sama berdoa. Kita mau menyanyikan satu lagu rukun di dalam keluarga. Ku cinta keluarga Tuhan ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini, untuk berkat Tuhan, untuk kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami mau belajar Tuhan hari ini tentang tanggung jawab dalam keluarga. Tuhan berkati kami agar kami bisa menjadi anak-anak yang memiliki tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada bagian 1, kita belajar tentang tanggung jawab dalam keluarga yang didasari dari Alkitab Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dan pasal 41. Dari 1 Samuel pasal 1 sampai pasal 2 dan di dalam kitab Yunus, juga di dalam kitab Galatia 6 ayat 2. Kita hari ini bagian A, kita akan belajar tentang arti tanggung jawab. Tanggung jawab artinya memikul beban atau menanggung segala sesuatu atau kewajiban yang harus ditanggung. Itulah arti tanggung jawab. Nah, di sini kalau di dalam keluarga ada ayah yang bertanggung jawab untuk bekerja keras, mencukupi kebutuhan keluarganya, bertanggung jawab menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan keluarganya, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarganya, menjadi seorang imam. Nah, seorang imam ini adalah perannya bagi seorang ayah. Sedangkan tanggung jawab ibu itu menjaga dan memelihara kita, merawat kita. Nah, selain merawat juga membesarkan. Sekalipun ayah ikut mendidik dan mengawasi kita di rumah, tetapi ibu berperan penting sekali di dalam keluarga, menyiapkan segala sesuatu, untuk menyiapkan masakan makanan untuk keluarganya, itu tanggung jawab ibu. Untuk mendidik anaknya, membesarkan anaknya, ibu juga tanggung jawab. Nah, di sini ibu juga memiliki tanggung jawab bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan kalau dia seorang single parent. Nah, di sini ada cerita tentang tanggung jawab yang diberikan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Nuh. Pada zamannya Nabi Nuh ini hidupnya taat, setia, saleh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nuh ini untuk membuat bahtera. Nah, Nabi Nuh mendengarkan perintah Tuhan. Karena dia memiliki tanggung jawab, maka dia mendengarkan dan menuruti perintah Tuhan untuk membawa keluarganya dan juga sepasang-sepasang binatang yang diperintahkan Tuhan untuk dibawa masuk ke dalam bahtera yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh, yang sudah dibuat supaya Nabi Nuh dan keluarganya menjadi selamat. Karena apa? Ketaatan Nabi Nuh dan keluarganya, maka mereka selamat. Nah, ibu tidak akan ceritakan panjang lebar cerita tentang Nabi Nuh, karena Nabi Nuh sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Kita menyinggung tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab untuk membuat bahtera dan mendengarkan perintah Tuhan. Yang berikutnya adalah Yunus. Yunus ini taat
juga kepada Tuhan. Namun sebelum dia benar-benar taat kepada Tuhan, ketika Tuhan memerintahkan untuk pergi ke Niniwe, dia tidak pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Tarsis. Dalam perjalanannya, Tuhan memperhatikan Yunus karena ketidaksetiaannya, maka kapal yang ditumpanginya mengalami kecelakaan, yaitu Tuhan turunkan angin badai yang kencang, yang besar, sehingga membuat kapal yang ditumpangi Nabi Yunus tadi menjadi oleng. Bahkan semua orang yang ada di dalamnya berteriak meminta tolong kepada Tuhannya masing-masing, yang akhirnya Nabi Yunus dilemparkan ke dalam laut dan dia ditelan oleh ikan yang sangat besar. Tetapi karena dia kembali ingat akan tanggung jawabnya untuk pergi ke Niniwe, maka Tuhan menyertai Nabi Yunus sehingga ikan yang memakannya tadi memuntahkannya, sehingga Yunus selamat dan melanjutkan perjalanan ke Niniwe. Itu tanggung jawab yang diberikan kepada Nabi Yunus. Nah, berbeda juga dengan tanggung jawab yang diberikan kepada Yusuf. Yusuf ketika dia hidup bersama dengan keluarganya, kakak-kakaknya, Yusuf dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Tetapi ketika dia ada di Mesir, dia memiliki tanggung jawab yang besar. Dia harus menyediakan dan memberi makan, mengurus orang-orang penduduk yang ada di kerajaan Mesir. Nah, itu tanggung jawab besar yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf. Dan Yusuf juga menyiapkan persediaan makanan untuk di musim kemarau atau musim yang sangat membuat rakyat menderita, yaitu kemarau yang panjang. Selama 7 tahun kemarau itu dialami oleh bangsa Mesir, dan akhirnya lumbung-lumbung mereka dipenuhi dan keluarga Yusuf pun juga mengalami kekurangan bahan makanan yang akhirnya juga harus pergi ke Mesir. Ibu tidak akan membahas cerita ini ya panjang lebar, tetapi poin-poin cerita ini yaitu Yusuf diberi tanggung jawab yang besar untuk mengurus baik itu makanan, kebutuhan penduduk di Mesir. Nah, pada awalnya seperti ibu katakan tadi, ya, Yusuf ini dimusuhi oleh kakak-kakaknya, tetapi karena kasih Tuhan, dia memiliki tanggung jawab yang besar, maka Tuhan menyelamatkan Yusuf. Dan Yusuf ketika ada di Mesir, dia memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, di sini banyak orang yang mendapat tanggung jawab, tetapi belum tentu dia bisa melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Anak-anak juga memiliki tanggung jawab yang besar di dalam keluarga, yaitu melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan tingkat usia dan umurnya, ya. Kemampuan seorang anak kecil dengan orang dewasa berbeda. Makanya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada seorang anak untuk melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan. Nah, kita harus melakukannya setiap tanggung jawab yang diberikan itu dengan senang hati, tidak dengan bersungut-sungut. Bagian A tadi kita masih akan membahas tentang siapa Abram. Abram sama dengan Abraham, dan Abram ini juga menerima tanggung jawab yang besar
dia harus pergi keluar dari tanah airnya, harus berjalan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Meskipun Abraham belum tahu di mana letak tanah yang akan dia tempati nanti, tetapi dia menerima tanggung jawab tadi, dan dia pergi dari tanah airnya, meninggalkan tanah airnya untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Nah, begitu juga Yohanes. Ya, Yohanes ini diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Yesus, dan Yohanes melakukannya. Di sini adalah Yohanes Pembaptis yang juga memiliki seorang ayah dan ibu. Nah, Yohanes Pembaptis ini ibunya bernama Elizabeth dan ayahnya bernama Zakaria. Itu adalah Yohanes Pembaptis yang diberi tanggung jawab untuk menyediakan jalan untuk Yesus, dan itulah tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan. Bagian 2 atau bagian B, kita belajar tentang tanggung jawabku, tugasku dalam keluarga. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung tugas kita dalam keluarga apa. Nah, seorang anak tadi Ibu katakan tanggung jawabnya sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan. Tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu, tanggung jawab kakak dan anak sama, ya, karena sesuai dengan tingkat usia yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memikul beban tanggung jawab kita. Nah, di sini ada cerita tentang Samuel. Samuel ini memiliki ibu yang bernama Hana dan ayahnya bernama Elkana. Ketika dia diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik di bait Allah, dia belajar tentang Taurat. Dia juga memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan Imam Eli di bait Allah. Tetapi Imam Eli punya 2 anak laki-laki. Kehidupannya selalu melawan orang tuanya, tidak mau bertanggung jawab untuk melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Nah, dan dia selalu mengambil makanan korban persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan. Dia ambil, dia memakannya. Bahkan ketika ada orang yang beribadah pun dia menertawakan, mengejek. Itu contoh yang tidak bertanggung jawab. Tetapi Samuel begitu bertanggung jawab. Dia bersama-sama dengan Imam Eli, dia melayani Tuhan di bait Allah, dan dia dididik dan belajar Taurat juga bersama dengan Imam Eli. Nah, 2 anak Imam Eli ini namanya Hofni dan Pinehas. Nah, Hofni dan Pinehas ini dia tidak memiliki tanggung jawab dia itu sangat-sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Bahkan dia harus menyusahkan orang tuanya, atau ayahnya selalu meminta pengampunan kepada Tuhan, memberikan korban persembahan kepada Tuhan supaya anaknya diampuni dosanya karena kelakuan anak-anaknya yang sudah tidak bertanggung jawab kepada Tuhan dan bahkan melawan Imam Eli. Nah, bagaimana dengan kita semua? Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing. Anak-anak bisa menolong menyapu lantai, bisa menolong mencuci piring. Itu tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Nah, bisa juga apa? Mungkin anak-anak membantu membersihkan jendela, membuang sampah ke tong sampah, ke kotak sampah di tempat pembuangan sampah yang ada di rumah kita, yang biasa orang tua membuang sampah. Nah, itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Nah, tanggung jawab ayah juga memberkati anak-anaknya.
sebagai seorang ayah. Nah, ibu juga memiliki tanggung jawab. Kita setiap hari di dalam keluarga juga ada tanggung jawab untuk bersama-sama membangun mezbah Tuhan, untuk berdoa. Kita juga diberi tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Di masa pandemi ini kita juga tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita dengan apa? Memakai masker, mencuci tangan, itu tanggung jawab kita, nak. Ya, bukan tanggung jawab orang lain, tetapi tanggung jawab kita. Ayah juga bertanggung jawab. Semua memiliki tanggung jawab. Nah, semua yang harus kita lakukan karena kita memiliki tanggung jawab. Bagian C, kita akan belajar tentang saling menolong. Nah, bagaimana kita akan menolong orang? Nah, di dalam keluarga pun kita juga diajari untuk saling menolong. Nah, ketika orang tua kita membutuhkan bantuan kita harus menolong mereka. Nah, ayah dan ibu juga selalu dan siap sedia untuk menolong bagaimanapun kondisi dan situasi yang kita alami. Ketika kita mengalami kesulitan untuk belajar, ibu pasti akan mengajari kita. Begitu juga anak-anak, ketika kawannya mengalami kesulitan, maka kita juga harus menolong mereka. Contohnya di sini adalah Vinsa dan Evan. Evan ini pinter atau pandai belajar matematika. Nah, Vinsa karena mengalami kesulitan, dia meminta tolong sama Evan, dan Evan pun juga menolong bagaimana menghitung perkalian, menghitung penjumlahan, pembagian, pengurangan. Karena anak-anak kelas 2 juga sudah belajar tentang perkalian dan pembagian. Nah, belajar tentang pengurangan, belajar tentang desimal, ya. Bagaimana itu menghitungnya, pecahan-pecahan itu. Nah, selain itu, ketika kita membutuhkan bantuan orang lain juga menolong kita karena kita lebih dulu juga menolong orang tersebut. Nah, di sini ada contoh teladan Alkitab, yaitu Paulus. Nah, Paulus mengajari jemaat di Galatia agar mereka bisa hidup saling tolong menolong, ya, saling tolong menolong, dan mereka mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Paulus. Nah, di dalam kitab Galatia 6 ayat 2 bunyinya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, itu isi dari kitab Galatia 6 ayat yang kedua. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, terlebih lagi kita di dalam keluarga, kita akan saling tolong menolong satu sama lain untuk saling menolong. Karena ajaran kitab suci Alkitab yang barusan Ibu sampaikan dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua itu mengajarkan kita agar kita saling tolong menolong. Nah, begitulah ajaran dan pelajaran kita hari ini. Biarlah pelajaran kita akan selalu kita ingat bagaimana kita harus memiliki tanggung jawab, bagaimana kita harus menolong orang, bagaimana kita harus bersikap kepada orang ketika kita menolong, dan bagaimana tanggung jawab kita di dalam keluarga. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita akan langsung berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami untuk memiliki tanggung jawab di dalam keluarga. Bahkan sebagai seorang siswa, kami harus bertanggung jawab. Siapa keluarga kami,
siapa kami di dalam keluarga kami masing-masing, agar kami boleh memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan tingkat kemampuan kami masing-masing. Kami sebagai seorang anak memiliki tanggung jawab sesuai dengan tingkat usia kami. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk kedua orang tua kami yang bertanggung jawab untuk mendidik, membesarkan kami, mengasuh kami, mencukupi kebutuhan keluarga kami, dan menjadi seorang imam bagi ayah kami. Kami menyerahkan Tuhan agar kami boleh memiliki tanggung jawab di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan kedua orang tua kami. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami. Tuhan berikan kesehatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.